Kak Inggar, saya Nur Putri Mikesari, seorang mahasiswi dari Universitas Esa Unggul. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Anda untuk mengikuti wawancara ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbincang dengan Anda. Selamat sore juga Mbak Nur Putri. Terima kasih juga sudah menghubungi saya dan memberikan kesempatan untuk berbagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inggar Septiawan, salah satu kru dari minimarket yang ada di Indonesia. Saya senang bisa membantu dan berharap wawancara ini bisa bermanfaat untuk penelitian atau tugas Anda. Silakan, saya siap menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana kapitalisme dan sosialisme memengaruhi pengelolaan toko? Oke, kalau kapitalisme itu mendorong persaingan antar toko dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara kalau sosialisme itu mungkin lebih fokus pada pemerataan keuntungan dan akses untuk semua lapisan masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa dampak demokrasi dan otoritarianisme pada manajemen toko? Kalau untuk demokrasi itu lebih memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menyuarakan pendapat dan ikut serta dalam keputusan. Sedangkan kalau otoritarianisme itu lebih menekankan kontrol ketat dari atasan dalam setiap keputusan toko. Baik, melanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana liberalisme dan konservatisme memengaruhi kebijakan kerja karyawan? Kalau untuk yang liberalisme itu mendukung kebebasan individu, seperti hak untuk memilih jam kerja atau tugas. Sedangkan konservatisme itu lebih menekankan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada. Baik, pertanyaan yang keempat, apa peran negara menurut komunisme dan demokrasi liberal dalam operasional toko? Kalau komunisme sendiri melihat peran negara sebagai pengatur dan pengontrol penuh operasional toko untuk memberikan kesetaraan. Sedangkan demokrasi liberal mendukung kebebasan pasar dengan regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen dan karyawan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana nasionalisme memengaruhi pemasaran dan strategi produk di toko? Nasionalisme sendiri bisa mendorong toko untuk fokus pada produk lokal dan mempromosikan identitas nasional, tetapi juga bisa membatasi kerjasama atau akses terhadap produk internasional yang lebih beragam. Baik Kak Inggar, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Anda berikan. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Sehat selalu Kak Inggar. Ya, terima kasih kembali Mbak Nur Putri. Semoga tugasnya diberikan kelancaran. Terima kasih kembali, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Baik, terima kasih Kak Inggar. Hai Kak, terima kasih banyak ya Kak, Kakak udah mau membantu aku dan udah meluangkan waktunya nih untuk aku wawancara. Kakak keberatan nggak ya Kak kira-kira? Enggak dong. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, boleh tahu nggak sih nama Kakak siapa? Nama aku Lalita. Oh, boleh tahu nggak sih Kak di umur Kakak yang 17 tahun ini profesi Kakak apa sekarang? Profesi aku sekarang sebagai waitress di salah satu perusahaan. Wow, baik. Sekarang kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaannya. Untuk di sini tuh aku ada 5 pertanyaan yang nantinya bakal aku tanyain ke Kakak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut Kakak nih, bagaimana sih perbedaan antara ideologi kapitalisme dan sosialisme dalam hal kepemilikan dan distribusi sumber daya ekonomi? Menurut aku, kalau ideologi kapitalisme itu sumber daya dimiliki oleh individu atau swasta. Distribusi berdasarkan mekanisme pasar dan keuntungan. Sedangkan sosialisme itu sumber daya dimiliki secara kolektif atau oleh negara, distribusi berdasarkan kebutuhan dan pemerataan. Oh, baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Menurut Kakak nih, apa aja kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan demokrasi dibandingkan dengan ideologi otoritarisme? Menurut saya, kelebihan sistem demokrasi dibanding ideologi otoritarisme yaitu kebebasan individu lebih dihargai atau hak suara berpendapat. Pemerintah lebih akuntabel karena dipilih oleh rakyat, mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, mengurangi
potensi kekuasaan absolut. Sedangkan kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan cenderung lambat, risiko manipulasi massa oleh populisme atau politik uang, tidak efisien jika rakyat kurang terdidik tentang politik. Wah, keren banget sih Kak jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Menurut Kakak nih, dalam konteks kebebasan individu, bagaimana ideologi liberalisme berbeda dengan konservatisme? Kalau menurut aku, liberalisme itu menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kebebasan memilih, termasuk dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, cenderung mendukung perubahan progresif. Sedangkan konservatisme menekan nilai-nilai tradisional, stabilitas sosial, dan keteraturan. Kebebasan individu diakui tetap dibatasi untuk menjaga norma-norma budaya moral yang sudah ada. Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat ya Kak. Bagaimana sih menurut Kakak nih cara ideologi komunisme dan demokrasi liberal memandang peran negara dalam kehidupan masyarakatnya? Ideologi komunisme memandang negara berperan dominan sebagai pengelola seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dengan tujuan mencapai kesetaraan dan menghapus kelas sosial. Sedangkan demokrasi liberal, negara berperan sebagai regulator untuk menjamin kebebasan individu dan hak asasi, tetapi membatasi intervensi agar pasar dan masyarakat dapat berjalan secara mandiri. Wah, keren banget Kak jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Mengapa ideologi nasionalisme itu dapat memiliki dampak positif maupun negatif dalam hubungan antar bangsa nih Kak? Menurut Kakak tuh kenapa dia bisa memiliki dampak positif dan dampak negatif Kak? Menurut aku, ideologi nasionalisme dapat berdampak positif dalam hubungan antar bangsa karena mendorong kebanggaan nasional, kerjasama, dan solidaritas internasional. Namun dapat berdampak negatif jika berkembang menjadi nasionalisme ekstrim yang memicu konflik, diskriminasi, atau isolasi dari bangsa lain. Wah, seperti itu ya Kak Ika. Keren banget sih jawabannya, ya ampun. Terima kasih banyak ya Kak karena Kakak udah mau membantu kami. Selamat sore Bapak. Sore, Sebelumnya saya di sini wawancara dengan atas nama Bapak siapa? saya atas nama Eka Hasan selaku pengusaha sarung lokal. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai Anda kali ini. Nama saya Fendi Bunga Putri Setiadi dan saya sangat senang dapat mewawancarai Anda. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Saya di sini punya beberapa pertanyaan yang Bapak perlu menjawab. Mengapa Anda memilih menjual produk lokal seperti sarung atau sajadah dibandingkan dengan produk impor? Apakah ada nilai tertentu yang Anda ingin dukung melalui pilihan ini? Saya memilih produk lokal karena ingin mendukung pengrajin-pengrajin lokal aja sih. Dan juga kan nggak secara langsung menaikkan ekonomi lokal juga. Bagaimana Anda melihat persaingan antara produk lokal yang Anda jual dengan produk impor di pasar? Apakah menurut Anda merasa ada tantangan ideologis dalam memasarkan produk lokal? Persaingan dengan barang-barang impor sih cukup ketat ya, dimana kan harga barang impor kan juga lebih murah juga. Terus habis itu juga tantangannya sih paling kita gimana caranya ngerubah pola pikir konsumen sih. Gimana caranya ngerubah kalau produk lokal kita ini sih nggak jauh beda dari impor dari segi kualitas dan harganya juga. Oke. Apakah nilai-nilai seperti gotong royong atau cinta tanah air tercermin dalam cara Anda menjual produk-produk ini? Jika iya, bagaimana Anda menerapkannya? Kalau nilai gotong royong sih paling nggak ada ya. Paling kalau cinta tanah air sih saya sering sih kayak apa namanya bekerja sama dengan pemasok-pemasok lokal dan juga pengrajin-pengrajin lokal. Terus juga saya sih ingin kayak membuat hubungan baik juga lah ke pemasok dan pengrajin-pengrajin lokal supaya bisa
menaikkan ekonomi lokal juga. Oke. Bagaimana nih menurut Anda menggunakan strategi modern seperti media sosial atau e-commerce untuk mendukung ideologi cinta produk lokal dalam pemasaran? Paling sih kalau itu dari segi media sosial ya, saya sering kayak memposting kayak produk-produk sarung saya yang dibikin dari lokal, dan juga kayak mengedukasi lah secara langsung ke konsumen supaya konsumen sih lebih apa ya, pola pikirnya berubah kalau barang lokal itu tuh juga bagus gitu, dan harganya juga makin sini juga makin oke kan. Dalam pengalaman Anda nih, apakah konsumen ini lebih memilih produk lokal karena kesadaran ideologis atau lebih karena faktor kualitas dan harga? Bagaimana hal ini memengaruhi strategi penjualan Anda? Hmm, Konsumen sih biasanya sih emang pasti kan dia lebih mementingkan harga dan kualitas yang oke ya. Tapi saya yakin kok makin kesini sih kita by data juga makin banyak orang yang lebih sadar dan aware ke produk-produk lokal. Dan saya juga selalu memastikan ke konsumen-konsumen saya itu kalau produk lokal juga memiliki kualitas yang oke dan juga harga yang terjangkau juga. Dan juga nggak secara langsung juga saya memastikan juga kalau kita membeli produk lokal tuh nggak secara langsung juga menaikkan ekonomi lokal juga. Oke, baik, Pak. Saya sangat berterima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai Anda dengan hari ini. Mohon maaf, saya ada salah-salah kata. Maaf juga telah mengganggu waktu Bapaknya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nela Skiselo. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk membahas profesi hukum berdasarkan ideologi. Saya ditemani oleh kakak saya, Kak Sultan, yang akan membantu menjawab beberapa pertanyaan terkait hukum. Nah, langsung saja berikut pertanyaannya. Kak Sultan, bagaimana menurut Kak Sultan kapitalisme dan sosialisme memengaruhi akses hukum? Silahkan dijawab. Di sini juga ada pandangan komunisme dan demokrasi liberal tentang peran hukum. Kalau komunisme itu dipandang sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelas pekerja dan mendukung tujuan kolektif. Kayak hukum itu dirancang untuk membatasi eksploitasi dan menghilangkan kesimpangan kelas antara kelas miskin dan kelas kaya gitu. Kalau demokrasi liberal itu melindungi hak individu dan kebebasan sipil. Dalam sistem ini, hukum itu dianggap sebagai sarana memastikan keadilan, mengatur kekuasaan, dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Jadi seperti itu. Oke, makasih jawabannya dari Kak Sultan. Selanjutnya pertanyaan kedua diarahkan kepada kakak saya, Mas Abi, yaitu pertanyaan keduanya adalah apa dampak demokrasi dan otoritarianisme pada regulasi hukum? Silakan dijawab. Dalam hal ini, liberalisme itu pasti melindungi perlindungan terhadap privasi suatu individu, karena ya mereka sangat menganut kebebasan berekspresi, sehingga data pribadi itu pasti akan sangat dilindungi, yang dimana data pribadi itu bisa berpotensi untuk disalahgunakan karena exercise terhadap kebebasan ekspresi tersebut. Sedangkan dalam negara-negara yang menganut paham konservatisme atau pemahaman terhadap nilai tradisional, mengedepankan nilai tradisional, pasti akan mengedepankan public security atau keamanan publik, sehingga ya data pasti akan dikumpulkan oleh pemerintah, dan mereka pasti dengan sangat akan membatasi privasi individu, apalagi kalau misalnya data pribadi tersebut bisa dianggap membahayakan masyarakat gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Abi.
Lanjut pertanyaannya ya, yang ketiga, yaitu bagaimana liberalisme dan konservatisme memengaruhi kebijakan privasi hukum. Silakan dijawab untuk Mas Abi. Apa yang akan terjadi dengan regulasi hukum di negara-negara yang menganut paham demokrasi maupun otoritarianisme? Dalam hal negara-negara menganut paham demokrasi atau ideologi yang berpusat pada demokrasi, maka regulasi hukum tentunya akan dipusatkan untuk kepentingan rakyat secara teori. Namun ya dalam hal demokrasi, maka regulasi hukum akan berpengaruh terhadap mayoritas yang mempercayai suatu ideologi, paham, atau alur masa depan atau visi misi dari suatu negara. Beda dengan otoritarian yang dimana suatu negara menganut paham hanya satu pemimpin saja yang mampu membuat atau mengatur suatu negara atau suatu masyarakat sekelompok orang. Yang mana menurut saya otoritarianisme ini tidak memiliki ruang bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, karena tentunya hal tersebut akan diatur oleh penguasa yang otoritarian. Siap, terima kasih atas jawabannya dari Mas Abi. Selanjutnya pertanyaannya kali ini untuk Kasutan. Pertanyaan keempat yaitu, apa pandangan komunisme dan demokrasi liberal tentang peran hukum? Silakan dijawab. Jadi kalau pengaruh kapitalisme dan sosialisme terhadap akses hukum tuh kayak dalam hukum tuh ada kayak kesenjangan. Kalau misalnya yang kaya itu lebih mudah mendapatkan kualitas hukum yang lebih baik gitu. Sementara yang miskin tuh lebih sulit mendapatkannya karena kan pengacara juga harus dibayar mungkin seperti itu. Nah, kalau sosialisme itu fokusnya pada kesetaraan. Kayak negara tuh menyediakan hukum yang gratis dan terjangkau untuk memastikan semua warga tanpa memandang status ekonomi. Jadi dia tuh biasanya ada pengacara yang kayak bahasanya apa ya? Kayak pengacara gratis lah gitu. Terima kasih atas jawabannya dari Kasutan. Untuk pertanyaan terakhir, kembali lagi ke Mas Abi, yaitu pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana nasionalisme memengaruhi pengembangan hukum? Silakan dijawab untuk Mas Abi. Nasionalisme akan mempengaruhi pengembangan hukum dalam hal pembuatan hukum itu sendiri akan menjadi lebih pro terhadap rakyat daripada suatu negara tersebut, karena nasionalisme merupakan ideologi di mana negara itu seakan-akan sangat bangga terhadap identitasnya, sehingga proteksionisme pasti akan selalu dikedepankan dalam pengembangan hukumnya, sehingga jauh dari kata-kata pasar bebas karena pasti akan terlalu restrict pasarnya. Dalam hal pembuatan hukum sendiri juga akan membuat beberapa kemudahan bagi